Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jawabannya pagi, pagi, pagi. Halo anak-anak semuanya. Walaupun sekarang sudah pada masa new normal, namun kita belum dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka. Tetapi kita akan tetap belajar melalui pembelajaran secara jarak jauh yang kita kenal dengan pembelajaran daring. Oke, nah bagaimana nih kabar anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Baiklah anak-anak semuanya, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Silakan. Doa sebelum belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Oke Ananda, untuk kehadiran akan Ibu cek melalui kolom komentar, yang mana Ananda akan menjawab kuis yang akan Ibu berikan. Jika Ananda mengomentari, itu tandanya Ananda hadir pada pertemuan kita kali ini. Nah, jangan lupa untuk menggunakan format seperti ini. Dan ingat, selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan santun. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Oke? Semua yang berhubungan dengan buku fisika silakan dikeluarkan dan catat nanti poin-poin pentingnya. Karena catatan akan Ibu minta setelah akhir pertemuan kita. Ya. Oke, baiklah. Seperti biasa yang kita lakukan sebelum kita belajar, kita akan melakukan ice breaking. Oke, silakan fokus dan simak cuplikan video berikut. Halo pelajar Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar. Namun sebelum kita belajar, kita akan melakukan ice breaking. Yuk, silakan perhatikan dan simak. Oke. Di permainan ini ada tiga kata yang perlu diingat. Kata-katanya yaitu yang pertama ini fisika, yang ini biologi, kalau yang ini kimia. Kita ulangi lagi. Ini fisika. Apa? Fisika. Yang ini biologi. Apa? Biologi. Kalau yang ini kimia. Sekali lagi. Ini fisika. Yang ini biologi. Kalau yang ini kimia. Oke? Baiklah, Anda semua bagaimana? Sudah bisa kita praktekkan? Sudah paham? Oke, sip. Mari kita praktekkan. Ayo, sudah disimak videonya? Ingat ya, fokus dan simak. Pertanyaannya, ini apa? Ini apa? Ayo dijawab. Ini apa? Wah, ada yang jawab biologi. Waduh, tadi berarti nggak simak nih. Ayo, ini apa? Siapa yang tahu silakan dijawab di kolom komentar. Oke? Nah, anak-anak semuanya, apakah sudah fokus nih untuk belajar? Tentunya sudah fokus ya, karena kita sudah bermain tadi ya. Baiklah Ananda, kali ini kita akan masuk pada bab baru ya, yang mana materinya tentang usaha dan energi. Tentunya Ananda sudah sering ya mendengar kata usaha. Nah, kalau kita ingin uang, usahanya apa? Usahanya dengan bekerja. Kalau kita ingin pintar, usahanya dengan belajar. Ya. Kalau usaha dalam fisikanya bagaimana? Tentunya sedikit berbeda ya dengan
usaha dalam kehidupan sehari-hari dengan fisika ya. Yang mana kalau definisi kehidupan sehari-hari yaitu usaha itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Nah, ayo coba simak video ini. Ayo maju, maju. Maju. Maju situ loh. Azah, situ maju. Maju, maju. Oke, terus. Terus. Pada video 1, yang mana adik itu sedang berusaha mendorong sepedanya ke depan. Pada video 2, yang mana seorang anak sedang mendorong mobil yang sedang mogok. Nah, kalau begitu, apakah kedua video ini sedang melakukan usaha? Iya, dalam kehidupan sehari-hari, kedua video ini dikatakan melakukan usaha, tetapi dalam fisika belum tentu. Nah, pada video 1, dia melakukan usaha dengan apa? Karena mengalami perpindahan. Pada video 2, dia juga melakukan usaha walaupun sudah bercucuran keringat, tetapi si bendanya tidak berpindah. Kalau begitu, dia tidak melakukan usaha. Usaha yang dilakukannya adalah sebesar 0. Nah, untuk lebih lanjutnya, ayo Ananda simak pembelajaran kita kali ini. Tahu nggak sih, kalau usaha itu juga dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, ayo Ananda simak terus pembelajaran kita kali ini agar tahu ayat yang mana saja yang berhubungan dengan usaha. Oke? Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, Ananda dapat menjelaskan konsep usaha, baik yang searah dengan perpindahannya maupun yang membentuk sudut. Yang kedua, Ananda dapat mengetahui dan menjelaskan ayat yang berhubungan dengan konsep usaha. Oke? Ananda semuanya, tentunya Ananda sudah belajar ya tentang usaha di waktu SMP atau MTS di kelas 8, dan sekarang kita akan mempelajarinya lagi di tingkat SMA atau MA. Tentunya dengan level yang berbeda ya. Nah, jika Ananda ingat dan ketahui bahwa usaha itu simbolnya W besar. Nah, dalam fisika, usaha merupakan besaran yang berhubungan dengan gaya yang mengakibatkan benda berpindah. Usaha ini besaran vektor ya. Nah, dapat kita definisikan bahwa usaha itu merupakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga benda itu mengalami perpindahan. Nah, coba Ananda perhatikan, kalau misalkan ada sebuah benda yang diberikan gaya sebesar F dan benda akan berpindah sejauh S. Nah, secara matematisnya, usaha itu juga bisa dikatakan hasil kali gaya dengan perpindahan, atau W sama dengan F dikali dengan S, di mana F adalah gaya dengan satuan Newton, S adalah perpindahan dengan satuan meter, dan W merupakan usaha dengan satuan Joule. Ini merupakan usaha oleh gaya yang searah dengan arah perpindahannya. Jadi, usaha itu ada dua syarat ya, adanya gaya dan adanya perpindahan. Tapi yang harus Ananda perhatikan juga, gayanya juga ada syaratnya. Gaya harus sejajar dengan perpindahan. Jadi, kalau nantinya tidak sejajar, maka harus kita proyeksikan terlebih dahulu supaya bisa sejajar dengan posisi perpindahan. Nah, usaha ini juga memiliki arah positif dan arah negatif. Jika ia bernilai positif, ketika arah gaya searah dengan perpindahan. Nah, ketika usahanya bernilai negatif, jika arah gayanya berlawanan dengan arah perpindahan. Oke Ananda,
Misalkan nanti Ananda menemukan kalau gayanya tidak sejajar dengan perpindahan, maka harus kita proyeksikan seperti apa. Nah, misalkan kondisinya seperti ini. Misalkan gayanya terhadap horizontal atau arah mendatar ini membentuk sudut theta. Besar gayanya sebesar F. Misalkan nanti si bendanya berpindah sejauh S. Maka untuk mencari usahanya nggak bisa kita langsung kalikan dengan F dikali S ya, karena syaratnya apa? Si gaya harus sejajar dengan perpindahan. Maka si gayanya harus kita proyeksikan dulu dengan cara penguraian vektor. Ingat ya, penguraian vektor itu bagaimana? Iya, berarti nanti X-nya adalah F dikali cos theta. Oke, sampai di sini paham ya? Oke Ananda, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal berikut. Misalkan ada sebuah benda dengan massa 2 kg, kemudian benda ini diberi 3 buah gaya. Ada F1 sebesar 10 Newton, F2 sebesar 10 Newton juga, dan F2 ini membentuk sudut ya sebesar 60 derajat. Lalu ada F3 yang arahnya ke kiri sebesar 5 Newton. Nah, jika benda berpindah sejauh 2 meter, berarti itu adalah S. Tentukan besar usaha yang dialami benda tersebut. Ayo, penyelesaiannya yaitu. Nah, jadi perhatikan di sini ada berapa gaya? Ada 3 gaya ya. Jadi berapa usaha totalnya? Kalau gayanya lebih dari 1, berarti usahanya juga sebesar gaya yang bekerja pada benda ini. Nah, ada cara cepatnya. Kalau gayanya lebih dari 1, resultankan dulu gayanya yang bekerja pada benda ini. Jadi, untuk menjawabnya nanti, W sama dengan, kita resultankan dulu. F dikali dengan S. F1 sudah searah dengan arah perpindahan. F3 juga sudah searah dengan arah perpindahan, yaitu horizontal ya. Nah, yang ini nih, F2 nya belum searah, jadi kita proyeksikan dulu sehingga nanti dapatnya yaitu F2 cos theta. Cos theta berarti cos 60 ya. Cos theta. Jadi kita buat F1 dikali ditambah ya, karena resultan itu ditambah F2 cos theta gitu. Cos theta. Nah, karena F3 nya ke kiri berarti kita kurang. F3 nya berarti F3 dikali dengan S. Sehingga F1 nya berapa? F1 nya itu 10 Newton ditambah dengan F2 cos berarti F2 nya berapa? 10 cos 60 dikurang dengan 5 dikali dengan berapa, jaraknya itu 2 meter. Berarti kalau gitu 10 kita masukkan nilainya dulu. 10 cos 60 berapa? Setengah ya, setengah dikurang dengan 5 dikali dengan 2, jadi 10 5 habis, jadi sehingga 20 joule ya. Nah, sehingga hasilnya yaitu 20 joule. Arahnya kemana? Arahnya ke kanan, positif ya. Sampai di sini paham ya?
Oke, Ananda semuanya, bagaimana, sudah paham ya? Nah, bagi Ananda yang belum paham atau ada yang belum dimengerti, silakan buat pertanyaan di kolom komentar. Untuk teman-teman yang lain, silakan dijawab pertanyaan dari temannya. Nanti akan ibu cek dan menjawabnya. Ya. Untuk tugas silakan dijawab di buku catatan. Di akhir pertemuan akan ibu minta. Oke? Baiklah Ananda semuanya, jika sudah paham, tentunya Ananda dapat ya menyimpulkan materi kita pada kali ini, yaitu tentang konsep usaha. Iya, ayo mari sama-sama kita simpulkan tentang konsep usaha. Yang mana definisi dari usaha yaitu besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga benda itu mengalami perpindahan. Ingat, kalau usaha syaratnya adalah adanya gaya dan mengalami perpindahan, disebut dengan usaha. Jika tidak mengalami perpindahan tetapi ada usaha, berarti usahanya bernilai 0. Ya. Secara matematisnya, usaha itu adalah W sama dengan F dikali S, atau usaha merupakan hasil kali gaya dengan perpindahan. Nah, ingat, untuk usaha yang membentuk sudut, Ananda harus menggunakan rumus W sama dengan F dikali cos theta dikali dengan S. Ayat yang berhubungan dengan usaha yaitu Quran surat Ar-Ra'd ayat 4. Oke, baiklah Ananda semuanya. Demikianlah pertemuan kita kali ini tentang konsep usaha. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang konsep energi. Sebelumnya Ananda harus membaca tentang konsep energi. Oke? Baik. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, selalu ikuti protokol kesehatan.